Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai proyek sistem informasi tiket konser pada mata kuliah proyek pengembangan software. Di sini ada terdiri dari saya, Andika Kurnia Rahman, ada teman saya, Juni Santo, ada Ahmad Fatah Maulana, Muhammad Ridwan. Oke, selanjutnya agenda yang akan kami bahas yaitu ada pendahuluan proyek, model pengembangan proyek, pembahasan proyek, dan kesimpulan. Pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, hasil, dan jadwal proyek. Untuk latar belakang, kami membuat sistem informasi pemesanan tiket untuk memudahkan dalam mengelola tiket, memastikan agar keamanan transaksi, lalu mengumpulkan data-data yang berharga untuk digunakan dalam merencanakan konser di masa depan, dan dalam meningkatkan pelayanan bermusik untuk para penggemar. Lalu ruang lingkup pada proyek ini ada manajemen pemesanan tiket, pengelolaan harga tiket, pelaporan, dan analisis. Untuk hasil yang proyek ini mempermudah pengguna mendapatkan informasi konser, mempermudah pembelian tiket, dapat manajemen stok tiket secara real time. Baik. Untuk rencana pada proyek ini kami membuat ada kegiatan perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, implementasi, hingga peluncuran. Pada tabel ini untuk kegiatan pertama perencanaan memiliki jangka waktu 3 minggu dalam bulan Januari, selanjutnya ada analisis kebutuhan 3 minggu hingga seterusnya sampai di peluncuran di bulan Mei. Baik. Untuk perkiraan biaya kami akan buka melalui Docs. Untuk perkiraan biaya sendiri, pertama ada pengeluaran mengenai pengembangan perangkat lunak, di mana biaya pengembangan ini kami juga berdasarkan RAB terkini ya, yaitu ada 3 juta lisensi perangkat lunak selama setahun. Ada biaya pengujian, ada lisensi perangkat lunak. Lalu untuk pengeluaran yang kedua ada infrastruktur dan hosting, di mana biaya ini per tahun yaitu sekitar 5 juta rupiah. Untuk biaya tersebut sudah tetap dan tidak jauh dari perubahan. Untuk ketiga ada dukungan dan pemeliharaan, ada gaji karyawan, biaya operasional, hingga biaya lainnya. Untuk rinciannya ini ada pengembangan proyek jadi 3 juta per tahun, ada lisensinya 5 juta per tahun. Untuk infrastruktur ada biaya hosting, biaya keamanan. Untuk dukungan dan pemeliharaan ada biaya dukungan teknis, ada biaya pemeliharaan. Untuk gaji karyawan di sini bawah jadi karyawan ada karyawan kami ada programmer, project manager, marketing, quality asuransi, finance dengan setara gaji yang kita ambil berdasarkan RAB terkini. Ada biaya operasional, internet, air, hingga listrik, dan biaya lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ridwan. Oke, terima kasih. Di model pengembangan ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Ridwan. Model pengembangan yang kita pakai pada studi kasus sistem informasi tiket konser itu yaitu model pengembangan Scrum. Kita menggunakan pendekatan yang berulang dan bertahap untuk mengoptimalkan prediktabilitas dan mengendalikan resiko. Kenapa sih kelompok kita menggunakan Scrum? Karena menggunakan metode pengembangan Scrum untuk proyek pembuatan sistem informasi tiket konser berbasis website memiliki beberapa keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan. Yaitu yang pertama ada adaptabilitas terhadap perubahan, yaitu Scrum dirancang untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan selama proses pengembangan. Dan yang kedua ada keterlibatan pelanggan, yaitu Scrum mendorong keterlibatan pelanggan secara terus-menerus selama proses pengembangan.
Dalam konteks studi kasus kami, yaitu seperti umpan balik langsung dari pemangku kepentingan, seperti promotor atau penyelenggara konser, dapat membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini ada tahapan Scrum Event. Yang pertama ada sprint planning, sprint backlog, daily scrum, sprint review, dan yang terakhir ada sprint retrospektif. Yang pertama ada sprint planning. Sprint planning ini yaitu ada dua variabel, yaitu ada fitur dan tugas. Salah satunya kita ambil adalah fitur pencarian konser. Tugasnya yaitu desain antarmuka untuk halaman pencarian konser, pengembangan algoritma pencarian yang memungkinkan pencarian berdasarkan artis, lokasi, dan tanggal. Integrasi dengan layanan pihak ketiga untuk mendapatkan info terbaru tentang konser yang akan diadakan. Yang kedua ada tahapan sprint backlog. Sprint backlog ada beberapa variabel, yaitu ada forecast, to do, in progress, dan yaitu hasil akhiran. Yang kita ambil yaitu salah satunya fitur pencarian konser. Pada tujuannya desain antarmuka untuk halaman pencarian konser, pengembangan algoritma pencarian yang memungkinkan pencarian berdasarkan artis, lokasi, dan tanggal. To-do ini sebelumnya seperti tadi yaitu sprint planning. In progress-nya yaitu mendesain halaman aplikasi pemesanan tiket konser, dan hasil akhirnya yaitu mendesain halaman aplikasi pemesanan tiket konser. Tahapan ketiga yaitu daily scrum. Daily scrum ini berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi tim, mengeliminasi pertemuan lain yang tidak perlu, mengidentifikasi hambatan yang harus dihilangkan, menyoroti dan mendukung pengambilan keputusan secara tepat, dan meningkatkan tingkat pengetahuan dari tim pengembang. Jadi daily scrum ini yaitu seperti berkolaborasi dengan tim untuk hasil akhir dari suatu pengembangan website tertentu. Dan yang keempat ada tahapan sprint review. Sprint review ini ada beberapa variabel, yaitu ada zone, obstacle, dan yang terakhir ada not. Nah, contohnya yaitu ada membuat alur pembayaran yang aman untuk pelanggan, yaitu kita ada kendala dari pihak ketiga, dan catatannya itu akan diadakan meeting ulang. Terus ada membuat notifikasi, obstacle yaitu ada update system, catatannya itu ada sedikit terhambat. Dan tahapan terakhir ada sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini sebuah kesempatan bagi Scrum Team untuk menginspeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan di sprint berikutnya, yaitu ada 3 variabel, ada variabel lancar, kurang lancar, dan rencana ke depan. Pada variabel lancar, semua divisi dapat bekerja sama dengan baik. Pada variabel kurang lancar, ada suara bising dari pantry. Pada variabel terakhir, ada memperbaiki pantry agar tidak mengganggu kinerja. Dan untuk bab ini akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada bab 4 saya akan membacakan judulnya pembahasan proyek. Di sini akan menjelaskan desain sistemnya. Nah, di sini terlihat gambar use case diagram yang dimana terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer. Kemudian untuk use case-nya di sini kita ada 9 use case. Yang pertama dari register itu diakses oleh customer, kemudian login, melihat informasi konser, lakukan transaksi dan melihat riwayat pemesanan. Lalu untuk admin sendiri, dia bertugas untuk login, melihat informasi konser, mengelola data konser, mengelola data keuangan, dan juga mengelola data user. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Di sini untuk aktornya ada admin atau customer, kemudian sebaliknya ada sistem. Langkah awal di sini admin membuka web pemesanan tiket konser, kemudian sistem menampilkan halaman web tiket konser, lalu admin membuka halaman login, sistem akan menampilkan halaman login, lalu memasukkan username dan password. Jika passwordnya salah atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Tapi jika data yang dimasukkan benar, maka akan lanjut proses selanjutnya atau data valid.
Next. Dan terakhir menampilkan halaman login. Kemudian ada sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah digunakan untuk mengetahui aksi yang dilakukan oleh aktor itu customer dalam sebuah sistem. Di sini ada 4 objek, yaitu pada halaman login, halaman pendaftaran, sistem, dan database. Untuk langkah awalnya, customer mengklik menu register, kemudian menampilkan form registrasi, lalu membuat username dan password. Setelah itu mengirim data, dan data tersebut akan divalidasi. Jika gagal akan kembali lagi ke form registrasi. Dan jika berhasil akan menampilkan halaman login. Kemudian ini adalah tampilan wireframe, yang dimana ini adalah menu login. Di sini kita harus memasukkan ada menu register, kemudian ada dashboard, customer, lalu detail informasi konser untuk membooking pemesanan, terus konfirmasi pembayaran. Nah, ini adalah UI-nya. Jadi di halaman login ini kita memasukkan username dan password, lalu login. Jika tidak punya, maka kita harus mendaftarkan dulu username dan passwordnya agar bisa login. Kemudian ini adalah tampilan setelah berhasil login dari halaman login tadi. Terdapat beberapa konser yang tersedia ya, seperti Indes, Pesta Para, dan Sheila on Seven. Di sini kita bisa memilih salah satu. Kemudian untuk hasil kuesionernya terdapat 4 atribut. Yang pertama usefulness, kedua ease of use, ketiga ease of learning, dan yang keempat satisfaction. Untuk usefulness, di sini terdapat 3 pertanyaan. Yaitu contohnya aplikasi ini dapat membantu saya menemukan informasi yang saya butuhkan dengan mudah. Di sini untuk jawaban yang paling besar ada pada warna hijau dengan responden setuju sebanyak 46,2%, diikuti dengan jumlah cukup, lalu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Lalu aplikasi ini dapat membantu saya memesan tiket dengan mudah. Di sini juga terlihat yang paling banyak ada sangat setuju dan ada setuju yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian aplikasi ini dapat membantu saya menyelesaikan transaksi dengan mudah. Untuk hasilnya setuju dengan 46,2% hasil terbanyaknya. Next. Lalu ada ease of use. Pertanyaannya, aplikasi ini mudah digunakan. Jawaban terbanyaknya ada pada setuju sebanyak 61,5%. Lalu ada aplikasi ini memiliki navigasi yang jelas. Untuk jawaban terbanyaknya ada pada warna oranye yaitu cukup sebanyak 46,2%. Lalu ada aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik. Untuk jawaban terbanyaknya ada pada warna hijau yaitu setuju. Selanjutnya ease of learning. Untuk pertanyaannya, saya dapat mempelajari cara menggunakan sistem pemesanan tiket ini dengan mudah. Untuk hasil respondennya terlihat yang paling banyak ada warna hijau, yaitu setuju sebanyak 61,5%. Ikuti dengan pertanyaan, aplikasi ini memiliki bantuan yang mudah digunakan. Untuk respondennya juga sama dengan warna hijau, yaitu setuju dengan total 69,2%. Selanjutnya satisfaction. Untuk pertanyaannya, saya puas dengan aplikasi ini. Jawaban yang terbanyak ada pada warna hijau yaitu setuju sebanyak 46,2%. Lalu untuk pertanyaan saya akan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain, juga yang paling banyak ada responden setuju sebanyak 53,8%. Nah, ini adalah evaluasi dan laporan.
Jadi dibagi 4 kategori. Untuk usefulness ada 3 aplikasi, yang dimana pada aplikasi ini dapat membantu saya, yaitu dapat 4, 6, dan 2. Kemudian ease of use, aplikasi ini mudah digunakan, nilainya 0, 1, 2, 8, 2. Lalu ease of learning, saya dapat mempelajari secara, terus skornya 3, 8, 2, sehingga totalnya ada 97. Lalu satisfaction, saya puas dengan aplikasi ini, untuk skornya 4, 6, 3, sehingga jika di total dengan pertanyaan yang lainnya menjadi 95%, 95. Kemudian jika dijumlah dari keempat atribut tadi menghasilkan 534 skor observasi. Lanjut ke eh, kita menggunakan use. Di sini ada beberapa kategorinya. Di antaranya ada usefulness, easy of task, easy of learning, dan satisfaction. Untuk yang pertama adalah usefulness. Usefulness ini untuk semua kategori tadi kita akan menghitungnya dalam persen. Nah, bisa dilihat pada slide bahwa hasil dari tabel sebelumnya itu dikalikan 100% dengan hasil 150/195 dikali 100% yang menghasilkan 76,9% pada usefulness. Selanjutnya masuk ke easy of us. Easy of us sendiri sama dalam persen dengan menjumlahkan yang ada pada table lalu dibagi jumlah responden, lalu variabelnya ada 5 tadi dan pertanyaan 3 dikali 100% menghasilkan 153/195 kali 100%, dan easy of us-nya, easy of use maksud saya 78,4%. Kemudian lanjut ada easy of learning. Easy of learning sendiri sama, yang menghasilkan 97/130 dikali 100% yang menghasilkan 74,6% untuk easy of learning-nya. Kemudian yang terakhir ada satisfaction. Untuk satisfaction menghasilkan 90/130 dikalikan persen menghasilkan 7% satisfaction. Baik, untuk kesimpulannya sendiri dari pembahasan di atas bahwa aplikasi yang dikembangkan ini sudah cukup layak untuk digunakan jika diambil dari acuan tabel yang ada di uh, laporan kami. Boleh dilihat laporannya. Untuk tabel ini sendiri mengacu pada suatu laporan di mana bisa dilihat angkanya rata-rata menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dari angka 60 hingga 80, memang 100% itu dapat diartikan aplikasi ini cukup layak. Setelah dinilai dengan menggunakan use, dapat dipastikan dengan beberapa aspek di dalamnya dapat disimpan bahwa aplikasi ini layak. Untuk pengembangan ini pun dapat dipastikan cukup efektif sebab menggunakan metode yang cukup baik, yaitu Jazz Scrum, yang dapat mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam pengembangan. Maka dari itu dapat diharapkan untuk aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna, pemesan tiket, dan dengan semaksimal mungkin agar kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kurang lebih itu untuk hasil akhir dari proyek ini. Oke, baik, terima kasih Patah. Untuk selanjutnya buat ada sesi tanya dari kelompok lain, bisa ditanyakan. Mungkin Padil, Marcel. Izinkan saya untuk bertanya.
Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ada. Saudara Marcel Baik, bisa saya tunjukkan. Marcelino Satrio dari kelompok 1 ingin bertanya. Pada kalian kan makainya itu tahapan Scrum ya. Nah, di situ kan ada 5 tahapan nih. Nah, menurut kalian itu pada tahapan mana sih yang paling lama dan apa yang ngebuat itu tuh jadi lama gitu? Itu aja. Oke. Kalau langsung dijawab aja ya. Untuk pertanyaan tadi, eh, Sel, dari 5 tahapan tadi, sebenarnya eh, ada masing-masing prosesnya yang itu bisa jadi lama, bisa jadi cepat, tergantung proses saat itunya sih. Tapi kalau misalnya ditanya manakah proses yang paling lama, biasanya itu pada saat sprint backlognya. Sebab pada sprint backlog ini kan seperti membuat programnya, mulai dari fitur dan segala macamnya. Nah itu menurut kami adalah bagian paling lama dari proses menggunakan agile Scrum ini. Kurang lebihnya gitu. Untuk selebihnya itu bisa jadi lama, bisa jadi tidak, tergantung situasi aja. Seperti kan sprint backlog ini menentukan eh, apa tahapannya, kira-kira apa aja fitur yang akan di-create atau yang akan dibuat, terus tugasnya apa aja, hanya itu. Lalu di sprint backlog kan mulai, mungkin kurang lebihnya itu sih. Gimana Marcel? Baik, mungkin untuk jawabannya saya sudah cukup mengerti. Terima kasih Mas Patah. Sama-sama, saudara Marcel. Oke, mungkin sampai sini aja. Makasih untuk kelompok dari Marcel, Fadil, dan kawan-kawan. Saya tutup ya. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.